Selamat Sabat bagi kita semuanya. Selamat Sabat untuk Bapak Ibu Saudari yang berbakti lewat aplikasi Zoom dan aplikasi YouTube. Pada hari Sabat ini tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena belas kasihan Tuhan, kita masih dapat sehat, kita masih dapat hidup dan mempunyai kesempatan untuk berbakti pada Sabat ini. Tentunya sukacita kita semakin bertambah oleh karena satu Sabat menuju kedatangan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudari, kita akan meninggalkan dunia yang penuh dosa ini, dunia yang penuh dengan penyakit dan ketakutan ini. Kita harus senantiasa setia. Mari kita minta Roh Kudus Tuhan agar kita dapat setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kerajaan sorga. Pada Sabat hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ketua-Ketua Jemaat dan juga anggota Jemaat yang telah memberikan kesempatan yang baik untuk saya membawakan firman Tuhan pada Sabat hari ini. Saya juga berterima kasih kepada lagu pujian dan seluruh partisipan yang telah mengambil bagian. Di sorga tadi ketika saya mendengarkan lagu pujian dari ibu-ibu, saya merenung dan membayangkan bagaimana indahnya nanti kita mendengar, kita bernyanyi lagu-lagu pujian sepanjang waktu. Salah satu yang paling saya tunggu-tunggu Bapak Ibu Saudari saat kebaktian pada hari Sabat adalah lagu pujian. Karena lagu pujian ini bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tetapi menyampaikan ekspresi iman kita dan menyampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pada Sabat hari ini saya meminta Bapak Ibu Saudari, ketika saya membawakan firman Tuhan, mari doakan saya dan katakan, Tuhan, tolong taruh firman-Mu dalam mulutnya. Kita minta kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kita melihat karakter Tuhan pada firman ini, dan kita dapat hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk itu Bapak Ibu Saudari, izinkan saya untuk berdoa kembali. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, kirimkan berlipat ganda Roh Kudus Tuhan dan malaikat Tuhan memenuhi ruangan ini dan juga memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami Tuhan benar-benar dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba Tuhan, jamah mulut hamba, agar hamba berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Pada satu peristiwa Bapak Ibu Saudari, di sebuah pulau terjadi peperangan. Seorang tentara dan pasukannya yang telah dipukul mundur, telah kalah, mereka akhirnya kabur dan melarikan diri dari kejaran musuh. Seorang tentara kabur sendirian, dia terpisah dari kelompoknya. Ketika dia berlari, dia melihat sekitarnya, kemana saya harus bersembunyi. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, dia melihat ada sebuah goa kecil dan pintunya itu sangat sempit. Dan dia mempunyai pikiran, bisa saja dia bersembunyi di sana agar tidak terlihat oleh pasukan yang mengejarnya. Dia masuk ke dalam goa kecil itu dengan penuh ketakutan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong selamatkan aku. Saya mau berubah dan hidup saya akan lebih baik jika Tuhan menyelamatkan aku pada hari ini. Saya ingin kembali kepada keluarga saya. Mohon Tuhan, berikan pertolongan, kirimkan malaikat Tuhan untuk menjaga saya di dalam goa yang kecil ini. Sambil dia berdoa penuh ketakutan dan mungkin Bapak Ibu Saudari di sana dia sudah hampir putus asa. Dia melihat ada seekor laba-laba sedang membuat sarangnya tepat di depan pintu gua itu. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, tidakkah bisa kau kirimkan batu yang besar untuk menutup lubang gua ini? Agar pasukan tentara yang mengejar hamba tidak masuk ke dalam gua ini. Dengan putus asa, sambil dia mendengar suara pasukan yang sedang mencarinya, dia mendengar bahwa pasukan yang mengejarnya sudah semakin dekat di sekitar gua itu. Akhirnya dia katakan, Tuhan, terima kasih untuk pertolongan seekor laba-laba ini. Aku menyerahkan diriku.
Dia mendengar suara pasukan, salah seorang pasukan berkata kepada komandannya, "Komandan, izinkan saya untuk mengecek goa kecil itu. Mana tahu ada seorang yang melarikan diri dan bersembunyi di dalamnya." Lalu komandan ini, pemuda ini dengar perkataan komandannya, "Untuk apa kau membuang-buang waktu masuk ke dalam goa itu? Tidakkah kau lihat ada sarang laba-laba tepat di pintu goa itu? Jika memang ada seorang masuk ke dalam pintu goa itu, maka tentunya sarang laba-laba itu akan rusak. Tetapi lihat, sarang laba-laba itu masih bagus dan tidak tersentuh." Akhirnya pasukan musuh yang mengejar tentara ini pergi dari sekitaran goa itu. Bapak Ibu Saudari, kita sebagai umat Tuhan, terkadang di dalam kehidupan kita atau sering kali saat kita meminta pertolongan Tuhan, lalu Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita mengeluh dan berkata, "Kenapa Tuhan? Tidak bisakah kau melakukan ini?" Jika kita baca ayat inti dari khotbah pada hari siang Sabat ini, Bapak Ibu Saudari, Mazmur 34 ayat 9 katakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Sebagian dari kita mungkin menjadikan firman Tuhan, khususnya dalam Mazmur 34 ayat 9 ini menjadi salah satu ayat kesukaan. Tetapi bagi saya, Bapak Ibu Saudari, dan juga mungkin sebagian anggota jemaat, sulit menjadikan ayat ini menjadi ayat kesukaan. Karena kalau kita lihat Raja Daud, wajar saja Raja Daud mengatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Oleh karena Raja Daud di masa remajanya, belum usianya 20-an tahun, dia sudah menjadi pahlawan bagi bangsanya. Bisa saja Raja Daud berkata perkataan ini oleh karena dia sudah menjadi raja di masa mudanya. Dia sudah menerima penghargaan-penghargaan dalam hidupnya. Dia kaya, dia punya banyak pasukan, dia punya kerajaan. Wajar jika Daud katakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Bagaimana saya ini? Saya belum bisa mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Oleh karena apa? Karena kesuksesan yang saya dapatkan belum seperti yang didapatkan Raja Daud. Saya belum bisa mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tetapi pertanyaan Bapak Ibu Saudari, apakah Raja Daud mengatakan firman Tuhan ini karena dia dalam keadaan senang, bahagia, atau dalam keadaan kerajaannya dalam keadaan jaya? Kita akan belajar, Bapak Ibu Saudari, pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kerohanian kita. Jika kita baca Mazmur 34 ayat 1, Bapak Ibu Saudari, di sana dikatakan, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Kalau kita balik ke dalam kitab 1 Samuel pasal 21, atau kalau kita nanti baca dalam 1 Samuel 17, 18, 19, di sana dituliskan peristiwa ketika Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan senjata ampuh dari bangsa Filistin. Dia membawa kemenangan bagi bangsanya. Bangsa Israel mengeluh-eluhkan Daud. Lalu bangsa Israel bernyanyi, "Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa." Oleh karena Raja Saul iri hati dan ingin dipuji, dia akhirnya membenci Daud dan mengatakan dan mempunyai siasat bahwa dia harus membunuh Daud. Karena Raja Saul berpikir Daud ini sebagai ancaman bagi kerajaanku. Dia akan menggantikan posisi anakku Jonathan. Sedangkan Jonathan, jika kita baca Alkitab, jelas-jelas dia adalah seorang yang rendah hati. Dia katakan, jika memang Daud layak untuk menjadi raja, tidak masalah ayah, saya ikhlas untuk memberikan posisi raja kepada Daud. Tetapi oleh karena iri hati dan ingin dipuji, roh jahat memasuki diri Saul dan dia mempunyai rencana untuk membunuh Daud. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudari, Daud harus melarikan diri dari tanah air dan bangsanya sendiri.
Padahal dia sudah memberikan kemenangan bagi bangsanya. Hal yang besar yang dilakukan Daud tidak diakui oleh Raja Saul. Daud harus melarikan diri dari bangsanya oleh karena Saul telah menyuri mata-mata di seluruh negeri bangsa Israel saat itu. Sehingga Daud memutuskan lebih aman untuk lari ke negeri bangsa Filistin. Yang menjadi perenungannya Bapak Ibu Saudari, pernahkah kita melakukan sesuatu hal yang besar menurut kita dan penuh dengan pengorbanan tetapi tidak diakui oleh sekitar kita? Mungkin kita sudah pernah melakukan sesuatu hal yang besar atau pelayanan di dalam jemaat atau juga pekerjaan di keluarga kita, tetapi bukan malah dihargai, tetapi mereka melakukan sebaliknya. Mereka mengintimidasi kita. Mengatakan, aduh, seberapalah itu? Seberapa berharganya lah yang kamu buat? Pekerjaan kita mungkin tidak dihargai atau tidak dilihat. Apa yang akan kita lakukan jika posisi kita seperti posisi Daud? Mungkin kalau saya Daud, Bapak Ibu Saudari, saya akan berkata dan menuntut kepada Tuhan. Tuhan, lihat aku. Aku sudah menjadi pahlawan bagi bangsamu, umat pilihanmu. Tetapi mengapa malahan kerja keras atau sesuatu yang besar yang saya lakukan ini tidak dihargai oleh Raja Israel? Bisa saja Daud menuntut kepada Tuhan. Tetapi apa yang Daud lakukan Bapak Ibu Saudari? Oleh karena Daud menyadari bahwa dia akan dibunuh oleh Saul, dan juga Jonatan dan putrinya Saul juga berkata, segeralah lari Daud dari bangsa Israel. Daud melarikan diri ke kota musuh di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Pergi ke kota Gad dan bertemu dengan Akis atau Abimelek dalam Mazmur 34 ayat 1 tadi. Abimelek artinya bapak raja, Bapak Ibu Saudari. Abimelek gelar raja untuk kerajaan Filistin saat itu, sama seperti Firaun. Firaun adalah gelar pemimpin bagi bangsa Mesir. Seketika pegawai Akis menyadari bahwa di sana ada Daud yang menyamar. Jika kita baca dalam 1 Samuel 21 ayat 10 dan 15 ini, Daud menyadari bahwa penyamarannya telah diketahui oleh pegawai-pegawai Akis. Untung saja Bapak Ibu Saudari saat itu tidak ada Instagram, Facebook atau media sosial yang lainnya. Kalau tidak, seperti sekarang, walaupun kita tidak pergi ke negara Amerika Serikat, kita tahu siapa presidennya oleh karena media-media sosial. Saat itu belum ada media sosial sehingga pegawai-pegawai Akis masih samar-samar. Apakah itu Daud atau tidak? Lalu Daud dengan cepat dan dengan sikap yang terdesak, dia akhirnya membuat satu hal yang membuat kita, mengapa Daud memilih untuk menjadi seperti orang-orang yang tidak waras pikirannya? Daud pura-pura gila. Dikatakan dalam 1 Samuel 21, dia berakting seperti orang yang tidak waras. Ludahnya sampai ke jenggot Daud dan dia mencakar-cakar pintu gerbang kota Gad itu. Saat pegawai Akis membawa Daud ini di hadapan Akis, lalu Akis katakan, siapa ini? Orang gilakah saya atau orang bodohkah saya engkau membawa orang gila ke hadapanku? Dan saat itu Daud terlepas dari cengkraman pegawai-pegawai Akis. Mungkin pada saat itu Bapak Ibu Saudari, perkataan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu keluar dari mulutnya. Nyonya White tuliskan dalam Roh Nubuat mengomentari apa yang Daud lakukan ini. Daud bisa saja berdoa sama seperti Elisa ketika Elisa dan hambanya terkepung oleh pasukan Aram. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu seketika pasukan Aram ini dibutakan matanya oleh Tuhan. Daud juga tidak berpikir bahwa dia berhasil mengalahkan raksasa Goliat. Tetapi saat itu dia terdesak dan dia takut mati. Dia melupakan penyertaan Tuhan. Nyonya White tuliskan, itulah Daud. Dia masih punya kelemahan.
tetapi kelemahan itulah menjadi peringat atau reminder bagi dirinya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudari, saya melihat ada pelajaran yang baik dari peristiwa Daud menjadi pura-pura gila. Saya teringat dengan orang dalam gangguan jiwa di kampung saya, Bapak Ibu Saudari. Dia setiap hari di bawah terik matahari. Setiap hari dia terkena hujan. Dan dia hanya tidur di teras rumah penduduk sekitar. Tetapi dia tidak pernah sakit, Bapak Ibu Saudari. Hidupnya tidak berpikir lagi apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Dia tidak pikirkan lagi masalah-masalah hidupnya. Hidupnya hanya tergantung kepada belas kasihan orang. Belas kasihan orang memberikan makanan dan pakaian dan tempat tinggal baginya. Kita dapat melihat poin rohani cara Daud ini, tindakan Daud pura-pura gila ini, mengubah cara pikir atau cara pandang kita, Bapak Ibu Saudari. Apa firman Tuhan di dalam Alkitab? Kalau orang pintar membaca firman Tuhan ini, mungkin kebanyakan mengatakan ini hal yang gila. Firman Tuhan yang mau saya bawakan pertama adalah kasihilah musuhmu. Namun kita tetap membenci oleh karena kita menggunakan pemikiran kita. Dan menurut orang-orang pintar, orang-orang yang punya intelektualku yang tinggi, mereka katakan ini mustahil untuk dilakukan. Orang gila yang mampu mengasihi musuh. Tetapi ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudari. Tuhan sudah katakan kasihilah musuhmu. Tetapi kita malah membenci. Dan malah kita mendendam, sehingga ada pengaruh ketika kita menyimpan rasa benci dan rasa marah kita, maka berpengaruh juga bagi tubuh kita, Bapak Ibu Saudari. Firman Tuhan katakan jangan khawatir, tetapi kita tetap khawatir. Firman Tuhan katakan jangan khawatir apa yang kamu akan makan dan minum, apa yang akan kamu pakai. Lihat saja burung-burung di udara Tuhan pelihara. Tetapi kita tetap khawatir. Tuhan katakan jangan takut. Namun kita takut dan menggunakan kekuatan kita sendiri. Sama seperti Rasul Petrus ketika malam itu pasukan-pasukan Romawi dan juga orang Saduki dan Farisi hendak ingin menangkap Yesus. Apa yang Petrus lakukan? Dia tarik pedangnya. Petrus berpikir dengan pedangnya dia dapat menyelamatkan Tuhannya dan juru selamatnya saat itu. Kita juga sering seperti Petrus, Bapak Ibu Saudari. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lupa ada Tuhan dan juru selamat pribadi kita bersama dengan kita. Petrus sudah melihat benar-benar bagaimana kuasa juru selamat itu. Juru selamat dapat membangkitkan orang yang mati. Juru selamat dapat mencelikan mata orang yang buta. Malam hari itu juga ketika Petrus melihat mereka terdesak, Petrus merasa pedangnya mampu menyelamatkan juru selamatnya. Firman Tuhan katakan percaya saja kepadaku. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan juga katakan seperti pelajaran sekolah sahabat kita minggu lalu. Sini bebanmu. Tetapi kita tetap pikul beban itu sendiri. Kita merasa kita mampu melewati segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya dan pegang teguh semua janji Tuhan dalam firman-Nya. Namun kita juga yang menyangkal dan melupakannya. Bapak Ibu Saudari, pura-pura gila yang Daud lakukan ini mengajarkan kita untuk mengubah cara pikir kita, mengubah cara pandang kita. Mampukah kita hanya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Mampukah kita seperti orang dalam gangguan jiwa yang tidak memikirkan apapun yang terjadi, karena dia hanya bergantung kepada belas kasihan orang lain? Kita sebagai umat Tuhan, kita percaya oleh karena belas kasihan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, kita masih dapat hidup dan bergerak pada sahabat hari ini itu. Jika kita mampu mengubah cara pikir kita, maka tentunya kita tidak akan sakit, Bapak Ibu Saudari. Kalau tidak salah saya pernah membaca artikel 90% penyakit berawal dari pikiran. Padahal firman Tuhan jelas-jelas katakan untuk percaya, untuk jangan khawatir,
dan bergantung hanya kepada belas kasihan Tuhan. Dari Gad akhirnya Daud pergi ke Goa Adulam. Goa Adulam adalah goa tempat para pelarian, orang yang dikejar hutang, yang punya masalah, bisa dikatakan para pecundang. Dan ada 400 orang bersama Daud saat itu, dan mereka menjadikan Daud menjadi pemimpin mereka. Dari 400 orang ini, pada akhirnya mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Dari 400 orang ini akan ada Triwira Daud, kepala-kepala pasukan Daud yang luar biasa. Apa poin rohani yang kita dapat Bapak Ibu Saudari? Mungkin bagi khususnya anak-anak muda saudara-saudariku, kita mungkin merasa kita tidak punya posisi di keluarga kita. Kita tidak punya kedudukan dimanapun. Kita mungkin merasa, kenapa saya tidak dapat jabatan di gereja? Kita merasa kita tidak berguna. Tetapi mari kita belajar dari ke-400 orang ini Bapak Ibu Saudari. Kita harus percaya situasi kita saat ini. Kita harus percaya dan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Bisa saja di masa yang akan datang, Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa. Amin Bapak Ibu Saudari. Daud menuliskan Mazmur pasal 34 ini mengingat pengalamannya saat di Goa Adulam. Pengalamannya ketika dikejar oleh Raja Saul dan hendak tertangkap oleh Raja Akis. Saat itu, daripada membesar-besarkan masalah yang dia hadapi, daripada mengeluh, Daud membesarkan nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudari, kita harus senantiasa membesarkan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu baik atau kurang baik, mari kita membesarkan nama Tuhan senantiasa. Dalam Mazmur pasal 34 ini, ayat-ayatnya sangat menguatkan bagi kita Bapak Ibu Saudari. Namun saya hanya membawakan beberapa ayat sebagai satu ayat yang luar biasa ketika saya baca. Di ayat 2 katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Daud saat itu berada di dalam goa, dan berada dalam pelarian. Daripada mengeluh, bisa saja Daud dan 400 orang itu saling menangis, lalu saling membandingkan masalah yang mereka punya masing-masing. Mereka curhat menangis, bisa saja Bapak Ibu Saudari. Tetapi Daud memutuskan, mereka bernyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan. Daud katakan, aku memuji Tuhan pada segala waktu. Segala waktu dalam bahasa Inggrisnya all season Bapak Ibu Saudari. Daud mengingatkan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam setiap season dalam hidup kita. Ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam kebahagiaan, apakah kita mampu memuji memuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan? Bahkan Daud katakan, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudari, mampukah kita dalam keadaan terdesak, dalam keadaan susah, mulut kita mengeluarkan puji-pujian dalam nama Tuhan? Sering sekali ketika dalam masalah, hal yang pertama keluar dari mulut kita ini adalah hal-hal negatif. Saat orang lain menyakiti kita, kita langsung katakan, saya akan balas. Mulut kita penuh dengan kebencian. Kita tidak memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi malah hal-hal negatif. Sanggupkah kita? Pastinya sanggup Bapak Ibu Saudari. Karena Daud sanggup. Daud katakan, puji-pujian tetap di dalam mulutku. Ada satu kesempatan ketika Saul masuk ke dalam Goa Adulam. Daud punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tetapi apa yang Daud lakukan? Sedikit pun dia tidak berani untuk menyentuh Daud. Sebagai perenungan bagi kita Bapak Ibu Saudari, mari kita puji Tuhan dalam segala waktu. Dan biarlah puji-pujian, hal-hal positif senantiasa keluar dari mulut kita. Di ayat 3 katakan,
karena Tuhan jiwaku bermegah. Daud masih mengatakan karena Tuhan jiwaku mengucap syukur. Oleh karena Tuhanlah ini senantiasa berhasil. Dalam kehidupan kita, seberapa sering kita katakan keberhasilan yang kita terima dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, seberapa sering kita katakan, oh ini semua karena Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini semua oleh karena Tuhan saya dapat berhasil. Saya dapat promosi, saya dapat kedudukan ini. Semua itu oleh karena Tuhan. Lalu di ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saat saya berpikir, Daud sangat luar biasa. Keadaannya dalam keadaan terdesak dan dalam pelarian. Dalam keadaan susah dia harus tinggalkan segalanya. Tetapi dia masih mampu mengajak ke 400 orang itu bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan memasyurkan namanya. Lalu di ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sering sekali saat kita mengalami kesusahan, mungkin kita membutuhkan finansial, atau kita punya problema dalam hidup ini. Setan senantiasa kerap kali membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Saat kita membutuhkan uang untuk bertahan hidup, setan, ayo korupsikan uang, atau mencuri. Ayo lakukan demi bertahan hidup. Atau di dalam pendidikan kita yang anak-anak muda yang masih bersekolah, dipaksa untuk masuk hari Sabat mengikuti ujian. Lalu kita katakan, Tuhan ini demi kebaikan saya. Ini demi kebaikan saya, mohon mengerti. Lalu kita mengikuti, menyangkal iman kita. Namun Daud mengingatkan Bapak Ibu Saudari, sama seperti keadaan Daud dalam keadaan susah, Daud mengingatkan, mari kita tetap melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Lalu ayat terakhir, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika saya masih di Medan, Bapak Ibu Saudari, maklumlah di sana opung-opung banyak yang sudah tua. Jadi mungkin mereka merasa jarang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ketika pemerintah berikan BLT 600.000 setiap masing-masing keluarga yang membutuhkan, banyak orang tua mengatakan, wah mau lihat terima kasihlah kepada pemerintah, dan panjang umurlah si COVID-19 ini. Mereka tidak tahu bahwa COVID ini adalah sebuah penyakit. Tetapi apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudari, kita dapat bersyukur kepada Tuhan jika kita mendapatkan bagian berkat. Walaupun kita tidak tahu sedang peristiwa apa yang terjadi, tetapi kadang kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita dapat bagian berkat. Lalu kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih kepada pemerintah, terima kasih semuanya. Lalu kita salah melihat situasi yang terjadi. Tetapi firman Tuhan pada Sabat hari ini, mari kita senantiasa memuji nama Tuhan dalam segala waktu. Biarlah hal-hal positif, hal-hal yang baik tetap keluar dari mulut kita. Mari kita percaya bahwa karena Tuhan, ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita, dalam setiap peristiwa yang kita alami. Bapak Ibu Saudari, sama seperti Daud dan ke-400 orang bersama-sama dengan dia di dalam Goa Adulam. Di sana mereka kekurangan oksigen. Di sana mereka kekurangan makanan. Di sana mereka tidak bebas kemana-mana, hanya tinggal di dalam goa yang gelap. Sebagian dari 400 orang itu terpaksa meninggalkan rumah mereka, pekerjaan mereka, usaha tangan mereka. Mereka harus meninggalkan kedudukan mereka dalam masyarakat. Posisi kita pada zaman era ini, telah kita rasakan apa yang dirasakan oleh Daud. Kemana-mana kita pakai masker, menghirup nafas kita sendiri, itu sangat berbahaya Bapak Ibu Saudari. Tetapi oleh karena pandemi ini, kita harus
kekurangan udara yang segar. Karena pandemi ini, banyak dari antara kita harus tinggal di rumah, tidak bebas kemana-mana, sama seperti yang dahulu tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa kemana-mana dengan bebas, kita dapat melakukan hal dengan bebas. Tetapi saat ini pergerakan kita disempitkan oleh pemerintah. Lalu kekurangan makanan, banyak dari kita umat-umat Tuhan yang takut apa yang akan kita makan besok. Dan juga banyak umat-umat Tuhan saat ini kehilangan pekerjaan. Usaha tangan pekerjaan mereka ditutup. Sama seperti Daud dan 400 orang rasakan. Kita juga rasakan saat ini juga. Kita berada di dalam goa yang dirasakan oleh Daud. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, daripada kita mengeluh membesarkan nama Tuhan, kita mengeluh dan katakan bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mari kita ganti keluh kesah kita menjadi puji-pujian nama Tuhan. Mari kita ambil sisi positifnya situasi dalam goa saat ini. Kita percaya bahwa ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa yang besar yang akan kita alami ke depannya. Daripada kita bersungut-sungut, mari kita semakin dekat kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, membaca firman-Nya, berdoa, dan katakan bahwa Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sehingga seperti Daud dan 400 orang memuji memuliakan nama Tuhan, setelah peristiwa itu, akhirnya Daud menjadi raja, dan pegawai dan 400 orang memilih untuk mengikuti Daud. Dan dari sana muncullah pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang bersama-sama dengan Daud berperang dan melindungi bangsa Israel. Kita juga harus punya pemikiran Bapak Ibu Saudari. Pasti Tuhan telah persiapkan kita di tengah pandemi ini. Ada satu peristiwa yang besar dan pastinya kita harus berharap kita akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Biarlah firman Tuhan yang kurang sempurna ini dengan Roh Kudus Tuhan dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya bawakan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.